Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Sumidrayana dengan NPM 1141. Pada presentasi kali ini saya akan membahas tentang bahaya vape yang terlalu sering dibesar-besarkan oleh media. Topik ini saya angkat karena banyak sekali isu-isu yang menyudutkan tentang penggunaan vape dibandingkan rokok biasa. Apalagi akhir-akhir ini banyak sekali isu tentang vape menjadi media atau alat untuk penyalahgunaan narkotika. Kita mulai dulu. Yang pertama, apa itu vape? Vape merupakan rokok elektrik yang digunakan untuk menghasilkan uap melalui cairan atau liquid yang dijual di pasaran, serta liquid tersebut mengandung rasa. Perbandingannya dengan rokok, misalnya satu batang rokok itu komposisinya 1 gram nikotin serta berapa persen tar. Jika dibandingkan dengan liquid dapat dikira-kira atau kita dapat memilih mana kandungan nikotin yang lebih kecil untuk misal digunakan untuk berhenti merokok. Misalnya 30 ml liquid tersebut terdapat 30 mg nikotin atau hanya 3%-nya saja, sehingga dapat memungkinkan orang-orang yang kecanduan rokok biasa untuk berhenti merokok sebagai alat close dose untuk menghentikan kecanduan tersebut. Lalu yang selanjutnya, mengapa vape populer? Nah, vape populer pada kalangan anak muda karena memiliki desain yang modern serta banyak jenisnya, serta banyak pilihan rasa pada cairan atau liquid yang digunakan, dan kita dapat memilih apa yang kita sukai dan kita dapat tidak memilih apa yang tidak kita sukai pada rasa tersebut. Lalu, baunya yang ringan dibandingkan rokok biasa. Bau asap vape itu lebih dapat atau lebih gampang diterima oleh orang-orang yang terganggu oleh asap rokok, karena asap rokok merupakan hasil pembakaran dari tembakau, sedangkan asap vape itu merupakan uap dari cairan yang dipanaskan. Lalu bagi sebagian orang, vape digunakan untuk alat alternatif untuk berhenti merokok, sebagai close dose. Misalnya sehari mereka satu bungkus, lalu dikurangi menjadi setengah bungkus, lalu kadang bisa beli dua batang atau beberapa, lalu mereka pindah ke vape yang dapat diatur kadar nikotinnya sehingga menjadi zero nikotin atau 0 nikotin untuk berhenti merokok, untuk menghentikan kecanduan mereka. Lalu, mengapa media menyoroti vape? Media menyoroti vape karena kekhawatiran terhadap kesehatan pada paru-paru mereka, karena belum ada penelitian yang secara fix mengupload atau memberikan jurnal yang fix bahwa bahaya vape itu seperti apa. Belum ada jurnal yang sangat dapat mendukung bahaya tersebut. Lalu, kandungan nikotin di dalamnya itu dapat menyebabkan kecanduan terhadap penggunanya. Apalagi kalau penggunanya merupakan anak di bawah umur. Akan sangat mudah anak tersebut akan kecanduan dari nikotin liquid tersebut yang akan menyulitkan dia untuk berhenti. Apalagi sebelum-sebelumnya dia tidak ada riwayat merokok. Lalu, penggunaan vape pada anak di bawah umur serta kasus penggunaan vape ilegal. Nah, kasus penggunaan vape liquid ilegal ini yang sangat marak terjadi saat ini dan disoroti bahkan oleh BNN itu sendiri. Sebenarnya penggunaan liquid ilegal itu
tidak mungkin dijual di pasaran pada umumnya atau di toko-toko atau vape store itu sendiri. Vape store itu sendiri pasti menjual liquid yang bercukai, tidak mungkin tidak bercukai. Nah, hal tersebut sebenarnya dapat membantah bahwa penggunaan kasus-kasus liquid ilegal itu tidak semuanya pengguna vape itu menggunakan vape sebagai media untuk penyalahgunaan narkoba. Lalu selanjutnya, apakah media terlalu berlebihan? Nah, media yang memberitakan tentang vape sering langsung menyamakan dengan rokok. Padahal faktanya, dalam penelitian, rokok itu sudah ada bahaya yang sangat berbahaya bagi rokok. Yang pertama, tetap menyebabkan kanker paru-paru sehingga henti jantung. Nah, sedangkan vape, sebenarnya vape sama saja bahayanya dengan rokok. Cuman tidak atau belum ada penelitian yang menjelaskan secara langsung bahwa bahaya vape itu sebahaya seperti apa. Jadi kita di sini tidak dapat menilai bahaya vape itu bagaimana dan perbandingannya dengan rokok itu bagaimana. Secara perbandingan sama-sama bahaya dan tidak ada yang lebih baik sebenarnya. Lalu ada juga berita yang memberitahukan penelitian zat racun yang lebih rendah dibandingkan dengan rokok. Zat beracun yang dimaksud di sini adalah sisa-sisa pembakaran dan kandungan tar yang ada di rokok. Sedangkan pada liquid atau cairan yang digunakan pada vape itu tidak mengandung tar sama sekali. Jadi kandungan racun di dalamnya itu dapat disimpulkan bahwa lebih sedikit dibandingkan rokok biasa. Lalu fakta yang tetap harus diingat. Nah, vape tetap memiliki resiko. Itu tadi, karena belum ada penelitian yang memberitahukan bahwa bahaya vape itu seperti apa. Jadi tetap kita harus berhati-hati dalam penggunaan vape tersebut, karena belum ada penelitian yang memberitahukan bahaya vape itu seperti apa, atau bahkan dapat lebih bahaya daripada rokok biasa. Lalu dapat menyebabkan kecanduan. Kecanduan di sini karena nikotin pada liquid tersebut yang jika tidak didosis dengan kadar normal atau kebutuhan mereka, itu akan tetap menyebabkan kecanduan dan tidak akan dapat berhenti. Bahwa ada orang yang ingin berhenti menggunakan vape lalu menurunkan kadar nikotin per berapa, lalu malah ada yang mencoba itu kadar nikotin yang paling tinggi sehingga dia akan selalu kecanduan terhadap vape. Lalu yang ketiga, dampak jangka panjang yang masih dalam penelitian. Vape belum ada penelitian yang fix dan belum ada bahaya yang ditimbulkan oleh vape. Dan isu-isu tentang popcorn lung itu sebenarnya sudah banyak dokter-dokter atau jurnalis ilmiah yang membantah hal tersebut. Jadi untuk dampak jangka panjangnya masih dalam penelitian dan belum ada jurnal yang memberitahukan dampaknya itu seperti apa. Lalu tidak untuk digunakan untuk anak di bawah umur. Itu tadi bahwa jika penggunaan vape yang digunakan oleh anak di bawah umur itu akan menyebabkan anak tersebut menjadi kecanduan terhadap nikotin atau vape. Yang sebelumnya dia belum menyentuh rokok karena ingin ikut-ikut temennya yang nge-vape, dia ikut temennya yang nge-vape sehingga dia akan kecanduan terus-menerus dan akan sangat sulit berhenti di kemudian hari, dan itu akan menyebabkan resiko pada dirinya sendiri. Lalu kesimpulannya, media memang penting dalam memberikan informasi kesehatan terhadap publik. Tetapi masyarakat juga tetap harus kritis dan menilai informasi yang diterima atau yang disampaikan oleh media agar tidak tersesat oleh media yang menyampaikan berita-berita hoax. Lalu informasi yang ada
dalam berita itu sebenarnya harus seimbang dan didasarkan oleh penelitian. Jadi sebenarnya media-media seharusnya memberikan informasi tentang bahaya vape atau rokok elektrik itu didasarkan oleh jurnal ilmiah, sehingga tidak menjadi informasi yang hanya berupa opini. Jadi, tetapi akan menjadi fakta bahwa karena ada jurnal yang dicantumkan bahwa bahaya vape itu seperti ini dan seperti ini. Namun, kebanyakan media-media itu hanya memanas-manaskan saja bahwa vape itu sebenarnya sangat bahaya, tetapi tidak ada jurnal yang dicantumkan di dalamnya. Sehingga hal tersebut banyak menjadi misinformasi terhadap masyarakat sekitar. Udah habis. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.